Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kali ini sudah sampai ke pembelajaran 6. Seperti biasanya, sebelum memulai materi pembelajaran 6 ini, marilah kita berdoa, kita baca basmalah bersama, supaya apa yang saya sampaikan nanti dan kalian simak nanti dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami materi-materi yang saya sampaikan sehingga dapat mengerjakan soal-soal yang diujikan dengan mudah dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pembelajaran 6 ini muatan mata pelajarannya ada 3, bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya. Berarti tidak perlu saya sampaikan lagi. Adapun tujuan pembelajaran 6 ada 4. Nomor 1, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. 2, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 3, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. 4, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian bermain sepak bola? Dan pernahkah kalian melihat seorang pemain sepak bola yang cedera atau kesleo? Atau kalian sendiri mungkin pernah kesleo? Ini gambar yang saya ambil dari buku siswa pada buku kalian, halaman 113. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Nah, anak-anak, di sini akan saya sampaikan macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh.
7. Gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gerak membengkokkan. Contoh 2 adalah gerak meluruskan. Berikutnya, sebelah kanan atas pada layar kalian adalah gerak mendekatkan. Berikutnya, gambar kiri bawah gerak menjauhkan. Gambar tengah bawah gerak memutar. Gerak kanan bawah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Saya lanjutkan. Berikut adalah beberapa cara menjaga dan merawat otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Anak-anak, contoh nomor 1, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Nomor 2, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. 4. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya, mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. 5. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, dan bayam. 6. Untuk meringankan nyeri otot, gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Membicarakan tentang otot, kita mengingat pada sosok olahragawan yang bernama Eddie Ray. Perhatikan gambar berikut ini. Eddie Ray, binaragawan perkasa Indonesia. Seperti biasanya, bacalah bacaan yang berjudul Eddie Ray, binaragawan perkasa Indonesia di buku kalian, buku siswa halaman 117. Kemudian cari ide pokoknya. Ini sebagai latihan untuk kalian supaya terampil mencari ide pokok setiap paragraf. Berikutnya, untuk berkreasi, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Eddie Ray, binaragawan perkasa Indonesia. Namun, sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Anak-anak, karena di tugas 5 sudah membuat cover, berarti untuk tugas 6 ini tidak lagi membuat cover, melainkan mengingat kembali unsur-unsur dan ragam desain cover.
Ini juga membantu kalian supaya dalam membuat tugas 5 dapat mengerjakan dengan maksimal. Berikutnya, berarti tugas 1 pembelajaran 6 adalah kalian membuat tabel seperti ini, ditulis gambar cover, kemudian unsur-unsurnya, dan ragam desain. Saya beri petunjuk, unsur-unsurnya ada 7. Kalian tulis di sini dengan pulpen yang rapi. Kemudian ragam desain ada 2. Kalian cari, tulis di sini dengan pulpen dan rapi. Setelah itu, foto disimpan dengan nama tugas 1 PP6, kemudian diunggah di akhir pembelajaran 6. Itulah kiranya materi yang saya sampaikan pada pembelajaran 6 ini. Mari kita baca hamdalah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 6. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.